Selamat datang kembali saudara sepernilangan, gimana kabar hari ini? Tetap semangat ya! Harga nilam per hari ini tanggal 10 September 2021 adalah 410.000 per kilogramnya untuk daerah Luwu Utara. Tapi hari ini kita tidak akan bahas persoalan harga lagi, tapi lebih ke masalah mindset atau pola pikir sebagai petani nilam pemula. Sebagai petani nilam pemula, tentu kita akan melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam proses budidaya. Hal ini sangat wajar karena kita baru belajar dan baru memulai. Yang tidak wajar itu ketika kita tidak mau belajar, dan cara belajar yang paling baik adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jadi mari kita mulai. Kesalahan pertama sebagai petani nilam pemula adalah terlalu banyak menggunakan pupuk dan pestisida. Semua pasti setuju kalau saya bilang bertani nilam ini adalah kegiatan yang sangat seru dan menyenangkan. Melihat pertumbuhan tanaman nilam yang cepat dan proses perawatan yang mudah membuat kita ingin melakukan perawatan terbaik dan hasil yang maksimal. Namun terkadang dalam proses perawatan nilam kita terlalu banyak memberikan pupuk dan pestisida. Efeknya, selain boros, juga menyebabkan tanaman nilam lebih banyak menghasilkan batang. Batang nilam menjadi panjang dan menjalar seperti tanaman kangkung, dan sulit menjadi keras dan matang walaupun umurnya sudah lebih dari 6 bulan. Kesalahan berikutnya adalah jarak tanam tanaman nilam yang terlalu rapat. Sebenarnya, jarak tanam tanaman nilam itu relatif, tergantung kondisi tanah. Jarak tanam biasanya antara 50 cm sampai dengan 1 meter. Semakin subur lahan, maka jarak tanam semakin renggang. Mengapa jarak tanam nilam itu menjadi penting? Karena tanaman nilam itu adalah tanaman yang sangat membutuhkan sinar matahari. Kalau terlalu rapat, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman nilam. Tanaman menjadi tinggi dan kurus. Daun-daun menjadi mudah berguguran karena sebagian daun kurang mendapat sinar matahari. Nah, biasanya petani nilam yang masih pemula tidak memperhatikan jarak. Prinsipnya, semakin banyak yang ditanam, maka hasilnya akan semakin banyak pula. Kadang-kadang, nilam ditanam hanya diberi jarak sekitar 20 cm atau sekitar 1 jengkal. Umur nilam baru 2 bulan, tapi tanaman nilam sudah saling berhimpit. Akhirnya mereka tumbuh ke atas, kurus, dan kurang memiliki cabang. Berikutnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh petani nilam pemula adalah menanam nilam di bawah naungan. Sampai sekarang, masih banyak petani nilam yang menanam nilam di bawah naungan. Biasanya di bawah pohon coklat, pisang, atau di bawah pohon cengkeh. Prinsipnya, memanfaatkan setiap lahan yang kosong. Memang tanaman nilam akan mudah sekali tumbuh dan berkembang jika berada di bawah pohon. Mereka akan menghasilkan batang dan daun yang besar dan lebar. Tapi faktanya, tanaman nilam di bawah naungan menghasilkan minyak yang sedikit, dan kualitas minyak yang dihasilkan sangat buruk karena kadar asam atau nilai bilangan asam yang tinggi. Jadi, kalau sudah paham, sebaiknya ini dihindari karena nanti ujung-ujungnya akan berpengaruh kepada harga minyak nilam. Berikutnya, yang keempat adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Maksudnya adalah kita mengharap harga nilam pada saat kita panen nanti akan mahal. Rata-rata petani nilam itu mengharapkan harga jual sekitar 500 sampai 600 ribu per kilonya. Jika dikali sekian puluh kilo,
maka hasil yang didapat sekian puluh juta. Harapan seperti ini sangat wajar jika masih baru mulai menanam. Petani akan semangat sekali karena membayangkan betapa banyak hasil yang akan diperoleh nanti. Namun satu hal yang harus dipahami di sini adalah nilam ini adalah komoditas yang harganya sangat tidak stabil. Dan harga yang 500-600 itu sangat jarang terjadi, apalagi untuk daerah Sulawesi. Harga minyak nilam yang 500 ribuan itu terjadi 1 atau 2 kali dalam setahun. Itu pun tidak bertahan lama. Sementara harga yang umum di tingkat pengepul itu sekitar 400 ribuan saja. Ini sangat berbeda jauh dari apa yang diharapkan. Jadi daripada kita kecewa, lebih baik kita berpikir yang realitas saja. Hitung-hitungannya jangan terlalu tinggi. Kalaupun kita dapat harga yang mahal, anggap saja itu adalah bonus. Yang terakhir, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh petani nilam pemula adalah terlalu banyak menggunakan tenaga kerja. Nah, ini ada hubungannya dengan poin yang nomor 4. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi, jadi kita tidak akan segan-segan memakai tenaga kerja. Agar proses cepat selesai, kita berpikir biaya tenaga kerja ini sangat kecil dibanding hasil yang didapat nanti. Selain itu, memanen nilam termasuk pekerjaan yang berat dan tidak bisa dilakukan sendirian. Akhirnya memilih menggunakan 5-6 tenaga kerja. Namun setelah ditotal-total ternyata biaya tenaga kerja ini menghabiskan 20% dari hasil yang diperoleh. Padahal untuk memanen nilam sebanyak 1 kali sulingan bisa dilakukan oleh 2 orang saja. Dan kalau mau lebih hemat, proses sebaiknya dilakukan sendiri atau pakai sistem gotong royong bersama tetangga sesama petani nilam. Nah, itu dia untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.